wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Yasmin dengan NIM 236211036. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengadaan obat yang ada di klinik GP Sehat dan dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk sistem ini. Sebelum saya menjelaskan sistem pengadaan obat di klinik GP Sehat, saya akan membacakan profil klinik. Klinik dan apotek GP Sehat yang beralamat di Jalan Sultan Atimuddin nomor 120 Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah klinik yang menyediakan pelayanan konsultasi dokter, pemeriksaan umum, dan penjualan obat. Klinik ini juga melayani pasien BPJS ataupun pasien pribadi untuk berobat. Selain melayani pemeriksaan pasien, di klinik ini juga melayani pembelian obat langsung setelah melakukan pemeriksaan. Sekarang ini, proses registrasi yang dilakukan pasien sebelum melakukan pemeriksaan yang terjadi pada klinik dilakukan dengan bantuan komputer. Begitu juga dengan pengelolaan dan pencatatan data pasien, data dokter, data obat, dan data pelanggan, juga menggunakan bantuan teknologi komputer. Jenis pelayanan yang ada di klinik GP Sehat yaitu konsultasi dokter, pemeriksaan umum dan BPJS, dan penjualan obat. Jam operasional klinik GP Sehat yaitu Senin sampai Sabtu pukul 7.00 sampai 18.00 WITA. Saya akan menjelaskan sistem pengadaan obat yang ada di klinik GP Sehat. Terdapat 3 bagian, yaitu bagian farmasi, apoteker, dan akuntansi. Dimulai dari bagian farmasi, memeriksa persediaan obat, lalu mencatat ke buku defekta, lalu membuat SPPO, yaitu surat permintaan pembelian obat, sebanyak 2 lembar. Lembar pertama diserahkan ke bagian apoteker dan lembar kedua diarsip secara sementara berdasarkan tanggal. Bagian apoteker menerima SPPO pertama, lalu membuat surat pesanan sebanyak 2 lembar. Lembar kedua diserahkan ke bagian pemasok, lalu bagian apoteker menerima obat, melakukan pengecekan obat, lalu membuat LPB sebanyak 3 lembar, lalu mencatat ke kartu gudang. Lembar pertama diserahkan ke bagian akuntansi bersama surat pesanan pertama. Lembar kedua diserahkan ke bagian farmasi beserta obat. Lalu bagian ketiga diarsip sementara berdasarkan tanggal. Bagian farmasi menerima LPB 2 beserta obat untuk dilakukan restock. Lalu LPB 2 diarsip secara sementara berdasarkan tanggal. Bagian akuntansi menerima surat pesanan 1 dan LPB 2, lalu menerima faktur dari pemasok, dan mencatat ke jurnal pembelian, kartu stok obat, dan kartu utang. Surat pesanan pertama, LPB 2, dan faktur diarsip secara sementara berdasarkan tanggal. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem ini, yaitu formulir. Pertama, surat permintaan pembelian. Yang kedua, ada surat pesanan obat. Yang ketiga, ada faktur pembelian. Laporan yang digunakan dalam sistem ini yaitu laporan penerimaan barang, laporan obat masuk, laporan stok obat. Jurnal yang digunakan, jurnal pembelian, buku pembantu utang, laporan keuangan yang digunakan, neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.